Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, bertemu lagi bersama saya Nara di channel Ewako13. Apa kabar kalian semua? Dimanapun kalian berada, Nara doakan semoga kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ceritanya. Kita sudah diperlihatkan kekalahan dari Namhak, dan dia menyuruh semua anggota sektenya untuk mundur dan tidak menyerang Damho. Namhak dengan sisa-sisa tenaganya menyuruh para anggotanya untuk tidak memprovokasi Damho lagi. Dia juga dengan bersusah payah berjalan menuju arah Damho. Aku kalah. Seperti yang dijanjikan. Tidak akan ada seorang pun di sini yang akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang telah terjadi di sini, ucapnya mengakui kekalahannya. Meskipun Namhak memiliki keinginan yang begitu kuat untuk menang, tapi dia tidak pernah bertindak pengecut untuk memenangkan pertarungan. Kalian semua, tolong, jangan jadikan aku pengecut, ucap Namhak kepada semua warrior yang ada di sana. Murid dari Sekte Gongdong pada dasarnya masih tidak menerima kekalahan tersebut. Akan tetapi mereka juga tidak bisa berbuat apa-apa. Aku kalah. Tapi bukan berarti Sekte Gongdong kalah. Hari di mana aku menyelesaikan tahap akhir dari Focus Breath of Thunder, suatu hari nanti, aku akan menantangmu lagi, ucap Namhak pada Damho. Kapanpun kamu mau, balas Damho dengan tertawa kecil. Terima kasih. Sekarang, bolehkah aku meminta namamu? Tanya Namhak. Damho. Namaku adalah Damho. Damho, ucap Namhak. Dan pada akhirnya, dia benar-benar tumbang setelah mengetahui nama dari Damho. Damho lalu beranjak pergi meninggalkan tempat tersebut. Para warrior yang menyaksikan Damho melangkah pergi lalu tersadar akan sesuatu. Dia, The Crab Warrior. Mereka sontak saja kaget ketika menyadari kaki Damho yang lumpuh. Orang yang menghancurkan Xiao Qiong Sanjang juga sama. Dia adalah pria yang lumpuh. Mungkinkah dia adalah The Bloody Star of Singang? Ucap warrior itu. Mereka sungguh sulit mempercayai rumor tersebut. Namun saat ini, mereka benar-benar percaya bahwa The Bloody Star of Singang itu ada. Apakah semua cerita yang berhubungan dengannya merupakan suatu kebenaran? Tanya mereka. Sang pengarang lalu membawa kita ke Sungai Yangtze, sungai yang juga sering disebut sebagai jalur suplai Jungwon. Sungai raksasa ini berasal dari Laut Biru, mengalir melalui Jungwon, dan melahirkan begitu banyak kehidupan serta budaya di sekitar sungai tersebut. Kapal-kapal besar dapat beroperasi di Sungai Yangtze, karena sungai yang memiliki kedalaman air yang begitu dalam dan lebar untuk sebuah sungai. Di antaranya, ada kapal-kapal besar yang mampu mengangkut ratusan orang. Kapal-kapal ini disebut sebagai Umado Gangxion. Baiklah, ini adalah dermaga pintu masuk ke Provinsi Hubei. Orang yang turun dari kapal, pergilah duluan. Semuanya, tolong tunggu giliran kalian, ucap seorang ABK yang sedang mengatur para penumpang yang ingin turun dan naik. Perusahaan Keamanan Sundo merupakan salah satu perusahaan transportasi menengah kecil yang terletak di kota Xiantao, Provinsi Hubei. Itu adalah salah satu perusahaan keamanan yang paling menonjol dan menjanjikan di Provinsi Hubei. Mereka memiliki ratusan warrior dengan nama mereka. Pemimpin kapal menyampaikan kepada para bawahannya agar tidak merasa lega bahkan setelah naik ke Umado Gangxion. Kalian tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Oleh karena itu, tetaplah waspada, ucap pemimpin perusahaan transportasi Sundo, Kyum Jong Kyung. Siap, Kapten. Jangan khawatir. Kami membuka mata kami sepanjang waktu. Tidak akan terjadi apa-apa, ucap para warrior ABK itu. Mereka lalu menyuruh kaptennya untuk pergi istirahat dan serahkan semua sisanya kepada mereka berdua. Si Merah lalu mengatakan bahwa mereka akan sampai ke Danau Dongting dalam 5 hari. Menurut mereka, waktu akan cepat berlalu. Meskipun demikian, mereka sangat menyukai perjalanan ini walau harus melakukannya setiap hari. Apakah kamu mendengar tentang rumor yang menyebar di sekitar Kastil Gansu? Tanya si Merah.
Gosip apa yang kau bicarakan? Tanya balik si hitam. Si merah mengatakan bahwa ada pembantaian di kastil Gansu. Ucapan si merah itu tidak hanya membuat si hitam menjadi begitu terkejut. Semua orang di sekitar mereka langsung fokus kepada mereka berdua karena terkejut. Si merah menceritakan kejadian pembantaian itu. Belum lama ini, pemimpin Gunung Hongam mengadakan pesta ulang tahun ke-60. Dan itu benar-benar dihancurkan oleh satu orang. Aku mendengar bahwa semuanya berantakan di kastil Gansu sekarang. Shao Sangcheon, murid senior Tuan Hyo Hyomon, telah dilumpuhkan. Bahkan Jang Hakyung dari Dewa Merchandising House, Jo Kyung Yeol, dan Mo Jong Hyun dari Unyang dan semuanya telah kehilangan nyawa mereka. Tidak hanya itu, seorang murid senior dari Sekte Gongdong, Nam Hak, juga dikelakkan. Betapa kuatnya pria itu. Selain itu, dia sendirian yang melenyapkan Xiao Cheon Sanjang dan mendapatkan julukan The Bloody Star of Singang. Namun, ada desas-desus bahwa The Bloody Star of Singang itu orang yang cacat. Mereka semua benar-benar tidak percaya ada orang seperti itu. Bahkan menurut mereka, sungguh sangat menggelikan bagaimana bisa seorang pria dengan rekor seperti itu menjadi lumpuh. Dan ternyata, di atas kapal itu juga ada Jinbo dan Damho. Setelah meninggalkan Gunung Hongam, Damho dan Jinbo menuju selatan tanpa rencana apapun. Setelah 2 minggu, keduanya mencapai Sungai Yanzi. Jinbo begitu takjub dengan keindahan pemandangan dari Sungai Yanzi. Sebenarnya, kedua orang ini baru pertama kali melihat pemandangan sungai yang begitu indah seperti ini. Damho tanpa sadar jatuh dalam lamunannya. Di saat aliran Sungai Yanzi menunjukkan keindahan seperti itu, aku telah membunuh begitu banyak orang. Aku baru saja membunuh terlalu banyak untuk darah yang mengering ini. Guru selalu memberitahuku untuk berhati-hati agar tidak menjadi berhati iblis. Namun, iblis selalu datang pada saat yang diharapkan dan menggerogoti hatiku sedikit demi sedikit tanpa kusadari. Mungkin bukan hanya hatiku yang telah dirasuki iblis. Mungkin saja aku telah menjadi iblis itu sendiri, gumam Damho. Jinbo lalu bertanya apa yang sedang Damho pikirkan. Damho mengatakan tidak ada. Saudara, tinggalkan saja semua kekhawatiranmu dan nikmati keindahan Sungai Yanzi, ucap Jinbo. Hahaha, apakah begitu menarik? Ucap seorang wanita dari belakang mereka. Apakah ini pertama kalinya kamu melihat Sungai Yanzi? Tanya wanita itu. Jinbo bergumam bahwa suara wanita itu seperti suara kicau burung. Kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku bertanya, apakah ini pertama kalinya kamu melihat Sungai Yanzi? Tanya wanita itu. Ya, ini pertama kalinya bagiku, jawab Jinbo terbata-bata dan tersipu malu. Cinta pandangan pertama lagi bocah satu ini. Jangan malu-malu, namaku Yun So Cheong. Siapa nama kamu? Namaku Bang Jinbo, jawab Jinbo. Bang Jinbo. Jinbo. Senang bertemu denganmu, ucap Yunso. Nonaku, Anda tidak bisa bergerak seperti ini, ucap seorang pengawal di sana. Yunso mengatakan kalau itu tidak apa-apa. Bagaimanapun mereka juga saat ini sedang berada di kapal. Tetap saja Nona, Anda tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Tapi kamu akan selalu ada untuk melindungiku kan, ucap Yunso. Pria itu adalah pendekar Silver Sword dengan tangan hantu, Song Li Sul. Dia menjamin bahwa dia akan melindungi nonanya. Dia lalu melanjutkan obrolannya bersama dengan Jinbo. Dia menanyakan Jinbo ingin kemana. Danau Donting. Kami akan pergi ke tempat terbaik dunia di sana, jawab Jinbo. Oh, benarkah? Kami akan pergi ke sana juga, jawab Yunso. Nonaku, ucap kedua pengawalnya yang sontak dibuat kaget karena Yunso mengatakan bahwa mereka juga akan ke Danau Donting. Hehehe, oh iya, itu rahasia, balas Yunso tertawa kecil. Sepertinya Yunso ini juga jadi bucin ya kawan-kawan. Itu sebuah panci yang digunakan untuk memasak. Apakah kamu seorang koki? Tanya Yunso dan diiyakan oleh Jinbo. Yunso mengatakan bahwa itu sungguh luar biasa. Sejak kapan kamu memasak? Apa hidangan terbaikmu? Apakah mungkin untuk menunjukkan kepadaku keterampilan memasakmu? Tanyanya pada Jinbo. Jinbo membalasnya dengan mengatakan bahwa jika ada kesempatan, itu bukan tidak mungkin bagi Jinbo untuk memasak untuknya. Janji ya,
ucap Jinso. Iya iya, jawab Jinbo. Lalu kemudian Damho memanggil Jinbo. Jinso juga bertanya siapa pria yang dipanggil saudara oleh Jinbo. Halo tuan, nama saya Yunso Cheong. Namaku Damho, balas Damho pada Jinso. Maaf, tapi nama belakangmu berbeda dengan Jinbo. Saya berasumsi bahwa kalian berdua bukan saudara kandung, tanya Yunso. Anak pintar, jawab Damho. Damho lalu mengatakan kalau dia ingin pergi memeriksa Black Demon sebentar. Black Demon, ucap Yunso. Itu miliknya yang paling berharga, balas Jinbo. Yunso yang melihat Damho berjalan menjauh dari mereka lalu sadar jika Damho ternyata adalah seorang pria yang lumpuh. Nak, kamu pasti bosan. Aku tahu itu membuat frustasi, tapi bertahanlah sedikit lebih lama lagi. Ketika kita tiba di pantai, aku akan membiarkanmu berlari sebanyak yang kamu mau, ucap Damho pada kudanya. Temanku, apakah ini kudamu? Tanya si abang-abang yang membawa jerami. Dia mengatakan kalau kuda yang dimiliki oleh Damho merupakan kuda yang bagus. Dia telah bekerja di Gang Seong Unmado ini selama bertahun-tahun. Tapi dia belum pernah melihat kuda sebaik milik Damho. Hati-hati, kuda yang baik selalu diinginkan oleh orang lain, ucap abang itu memperingatkan Damho. Wah, kamu bahkan tidak dapat membayangkan berapa banyak orang yang kehilangan nyawa hanya karena mencoba meletakkan tangan mereka di atas kuda ini, balas Damho. Si abang itu langsung gemetar dan berkeringat ketakutan hanya karena mendengar suara Damho. Dia bergumam kalau orang-orang murim menyebut pria seperti ini adalah seorang ahli. Damho meminta tolong kepada abang itu agar menjaga kudanya baik-baik, sampai mereka mencapai pelabuhan dan berikan dia jerami yang terbaik. Tentu saja, jangan khawatir, balas si abang. Ekspresi dari Damho seketika berubah dan meminta izin untuk menanyakan sesuatu. Dia melemparkan sekeping koin perak kepada abang itu dan bertanya, bagaimana cara menemukan Houman di Danau Donting? Houman. Jika kamu sedang mencari Houman, kamu harus meminta nyonya rumah di bar yang ada di sana, jawab si abang. Si abang juga mengatakan kalau dari apa yang dia dengar, beberapa nyonya rumah terkait dengan Houman, dan hanya itu semua yang dia ketahui. Tujuan akhir dari Unmado Gangsion adalah kota Yuyang yang terletak di timur laut Danau Donting. Kota Yuyang telah menjadi pusat distribusi dan transportasi karena terletak di pertemuan Sungai Yangtze dan juga Danau Donting. Tidak hanya jalur air dan jalur daratnya yang berkembang dengan baik, tetapi kota ini juga memainkan peran penting dalam urusan militer serta komersial. Jinbo, aku harus pergi ke suatu tempat, jadi dapatkan kamar dan istirahatlah sebentar, ucap Damho. Baiklah, aku mendengar bahwa penginapan angin barat terkenal di sini, balas Jinbo. Jinbo tidak tahu apa yang akan dilakukan oleh Damho, tapi dia berpesan kepada Damho agar menyelesaikannya dengan cepat dan kembali secepat mungkin. Hai teman-temanku, masuklah ke sini. Kami akan melakukan yang terbaik. Hehehe, ucap wanita-wanita di sana. Orang-orang Yuyang menyebut tempat ini Jalan Dongmyeong. Kemarilah, kemarilah. Aku Jing Hong akan melelehkanmu sampai ke tulangmu, ucap wanita di sana. Wanita-wanita itu mencoba merayu dan menggoda Damho agar dia mau masuk ke rumah bordir mereka. Sepertinya kamu memiliki standar yang sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan Cheongsang hostess bar kami? Ucap wanita itu yang mengatakan bahwa tidak ada rumah yang lebih baik dari bar nyonya rumah Cheongsang mereka. Tunjukkan jalannya. Aku akan pergi ke Cheongsang hostess bar, ucap Damho. Jinbo kini telah sampai di penginapan angin barat. Jangan khawatirkan tentang kudanya. Keluarlah ke lantai 2 penginapan saat waktu makan, ucap si abang. Si abang juga mengingatkan Jinbo agar jangan pernah naik ke lantai 3. Tentu saja Jinbo menanyakan mengapa. Si abang menjelaskan bahwa Sekte Pedang Yuyang telah menyewa seluruh lantai 3. Sekte Pedang Yuyang adalah yang terbesar dari semua sekte di Yuyang. Dan sekte besar seperti Sekte Pedang Yuyang mengadakan acara di sini. Itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa, ucap si abang. Sementara itu, Damho sendiri sudah tiba di Cheongsang Hostess Bar. Wanita yang membawanya mengatakan bahwa jika Damho menunggu di sini, nyonya rumah terbaik dari bar nyonya rumah Cheongsang akan datang menjemputnya. Atau apakah kamu memiliki nyonya rumah tertentu yang kamu inginkan? Tanyanya. Bagaimana denganmu? Jawab Damho.
Apakah kamu berbicara tentangku? Kenapa tidak? Ucap Damho sembari mengeluarkan batu kuarsa. Nyonya itu lalu mengatakan di dalam hatinya, jika seorang pria membawa sesuatu yang berharga seperti itu berarti dia benar-benar berbeda dari pelanggang biasa. Mata yang sangat menakutkan. Aku bukan tipe orang yang bisa menangani pria ini. Tidak lama kemudian, datanglah seorang wanita lainnya. Unjung, sepertinya kamu membawa tamu yang cukup menakutkan. Unjung, tinggalkan ruangan ini. Dia bukan seorang yang bisa kamu tangani. Iya, Bu, jawab Unjung pada wanita yang baru datang itu. Asalmu dari mana? Ini pertama kalinya aku melihat wajahmu, tanya wanita tersebut pada Damho. Apakah itu penting? Ucap Damho. Itu penting bagiku, bahkan sangat penting. Tapi bukan untukku, balas Damho. Lalu apa yang penting bagimu? Tanya wanita itu lagi. Fakta bahwa tempat ini adalah kantor cabang Human, ucap Damho. Wanita itu tentu saja terkejut mendengar Damho yang ternyata mengetahui bahwa tempatnya merupakan cabang Human. Hanya sedikit yang tahu bahwa ini adalah kantor cabang Human. Bahkan di tempat ini, hanya beberapa nyonya rumah yang tahu bahwa tempat ini memiliki hubungan dengan Human. Dia bertanya bagaimana Damho tahu. Anak itu, dia tidak seperti nyonya rumah lainnya. Dia belajar seni bela diri, ucap Damho. Kami mengirimnya untuk mengembangkan kemampuannya untuk menilai orang dengan karakter yang baik. Tapi kami tampaknya telah membuat beberapa kesalahan. Yah, ini memang kantor cabang Human di Yuyang, ucap wanita tersebut. Dia lalu meraih batu kuarsa yang dikeluarkan Damho. Hanya dengan sekilas, dia dapat melihat bahwa ini adalah batu kuarsa kelas 1. Jika seorang pria dengan santai mengambil batu kelas 1 seperti ini di tempat terbuka, apakah dia baik hati, murah hati, atau seseorang yang sembrono, pikirnya. Namaku Qi Yifua. Siapa namamu, Tuan? Damho, jawab Damho. Itu nama yang tidak biasa, ucap Yifua. Itu adalah jenis nama yang tidak akan bisa kamu lupakan, balas Damho. Damho lalu mengatakan maksud kedatangannya ke tempat ini. Aku mencari seseorang. 17 hingga 18 tahun yang lalu, ada kelompok bandit yang aktif di provinsi Zhangzi. Ada 37 dari mereka, tapi mereka tinggal 36 karena satu di antaranya mati. Masing-masing dari mereka menunggangi kuda. Pemimpin bandit itu adalah seorang pria berusia awal 30-an yang menggunakan pedang Nang A. Dia memiliki bekas luka panjang di pipi kirinya. Dia pasti sudah berusia 50-an sekarang, ucap Damho yang menjelaskan ciri-ciri orang yang dia cari. Kenapa kamu menanyakannya kepada kami? Tanya Yihua. Temukan dia, ucap Damho. Tuan Dam, balas Yihua. Aku tidak peduli jika itu memakan waktu yang lama, ucap Damho. Temukan dia apapun yang terjadi. Damho lalu beranjak pergi. Kata-kata pria ini, itu tidak pernah menjadi sebuah permintaan. Aku sama sekali tidak bisa menolaknya, gumam Yihua yang menatap Damho pergi. Sungguh temperamen, ucap Yihua menghela nafas sesaat setelah Damho menutup pintu ruangan. Xioli, ya nonaku, bagaimana menurutmu? Saya tidak tahu. Itu permintaan yang sulit, jawab Xioli. Bagaimana jika kamu mencoba yang terbaik, ucap Yihua. Saya hanya harus mencobanya, tapi itu tidak akan mudah, jawab Xioli. Apakah Anda melihat sorot matanya? Itu lebih menakutkan daripada ular berbisa, lanjutnya. Sepotong informasi yang luar biasa datang 2 hari yang lalu. Itu adalah cerita tentang seorang warrior lumpuh, ucap Yihua yang tentu saja membuat Xioli terkejut mendengarnya. Itu adalah kisah tentang seorang warrior lumpuh yang sendirian menghancurkan camp gunung Xiaoqian Sanjiang, kelompok yang bermimpi menjadi kekuatan tertinggi di provinsi Xiangjiang. Pada awalnya, aku tidak mempercayainya. Ketika aku mendengar tentang cerita itu, aku berpikir bahwa itu dilebih-lebihkan. Kemudian aku mendengar tentang rumor kedua. Di camp Gunung Hongang, provinsi Gansu, di depan hampir ribuan orang yang menonton, dia mengalahkan Namhak dari sekte Gongdong, The Bloody Star of Xinjiang. Mulai sekarang, cabang Yuyang dari Homen harus pergi keluar memprioritaskan permintaan pria itu, ucapnya panjang lebar. Kita ke penginapan angin barat. Jinbo mengatakan bahwa dia mendengar penginapan ini terkenal dengan ayam rebusnya.
sebuah hidangan yang dibuat dengan memasukkan semua jenis sayuran serta ayam ke dalam panci secara bersamaan. Oleh karena itu, Jinbo memohon kepada pelayan untuk membuatnya terlebih dahulu. Ada pepatah di provinsi Hunan yang mengatakan, kamu tidak boleh berbicara tentang memasak sebelum mencicipi makanannya. Makanan di sini terkenal dengan potongannya yang halus serta penggunaan minyak yang berlebih, ucap Jinbo. Kamu sangat menyukainya ya? Tanya Damho. Yang tentu saja si Jinbo menjawab iya. Jinbo mengatakan bahwa hal favoritnya adalah ketika orang lain menikmati makan makanan yang dia buat. Dan yang kedua adalah ketika dia sedang makan makanan enak. Orang-orang di sana lalu fokus pada kelompok orang yang baru saja tiba, yang mana orang-orang itu menggunakan seragam yang bertuliskan pedang. Mereka adalah prajurit dari sekte pedang Yuyang. Kenapa mereka di sini? Tanya orang-orang itu. Aku Jin Yang Su dari sekte pedang Yuyang, ucap Pak Tua itu. Hari ini di lantai 3 gedung ini, Tuan sama Gong Chion, master kedua dari sekte pedang Yuyang, mengadakan acara penting. Jadi, aku ingin semua orang di sini diam-diam meninggalkan gedung setelah makan malam, ucap Jin Yang Su. Jin Yang Su lalu mengatur dan membagi anggotanya untuk menjaga setiap lantai di penginapan tersebut. Mereka pastinya bertanya-tanya siapa sebenarnya yang datang sehingga membuat keamanan di tempat ini menjadi begitu ketat. Tapi bagi mereka, tidak ada hal yang baik akan datang dari menjengkelkan orang-orang tersebut. Mereka memilih untuk segera menyelesaikan makannya dan langsung pergi meninggalkan tempat tersebut. Kurasa orang yang sangat penting akan datang hari ini, ucap Jinbo yang masih dengan santainya makan bersama Damho. Ini sangat lezat, ucap Damho yang seperti sengaja memprovokasi penjaga di sana. Berbeda dengan Damho, Jinbo benar-benar memuji makanan itu. Itu sungguh lezat dan rasa bumbu pada ayamnya sangat enak, ucap Jinbo. Hai, jika kalian sudah selesai makan, kenapa kalian tidak pergi saja? Ucap penjaga itu. Tidak bisakah kalian mendengarku? Ucapnya yang begitu kesal. Tapi kami masih makan, balas Jinbo. Lihat anak ini, apakah kau menantangku? Ucap penjaga itu dengan nada tinggi pada Jinbo. Damho tentu saja kesal dengan ucapan penjaga tersebut. Dia ingin berdiri dan menghajar penjaga itu. Akan tetapi, suara teriakan yang menandakan bahwa tuan kedua telah tiba mengurungkan niat Damho. Bagaimana dengan Nona Hai? Tanya tuan kedua. Jin Yang Su mengatakan bahwa dia belum tiba. Itu membuat tuan kedua merasa lega. Dia begitu kesal karena harus bertemu di penginapan angin barat bukannya di tempat terbaik di dunia. Yang terbaik di dunia sudah penuh dipesan hingga bulan depan. Oleh karena itu, orang-orangnya tidak bisa berbuat apa-apa. Meskipun tidak pada level terbaik di dunia, makanan di sini juga terkenal cukup enak, ucap Jin Yang Su. Semua persiapan telah diselesaikan dengan baik. Bahkan semua menu telah disiapkan untuk para tamu. Sama Gong Cheon masih tidak puas dengan tempat ini. Menurutnya, pemandangan Danau Donting jauh lebih jelas dari tempat itu. Jin Yang Su mengatakan bahwa pemandangan malam Danau Donting di sini adalah yang terbaik. Nona Hai juga kini telah tiba di penginapan angin barat. Dia disambut oleh para warrior dari sekte pedang Yuyang. Dia menanyakan apakah tuan muda kedua telah tiba. Orang yang menyambutnya mengatakan bahwa tuan mudanya telah menunggunya di dalam. Kami akan memimpin Anda dari sini. Masuklah, ucap penjaga tersebut. Orang di sana bertanya-tanya siapa wanita itu. Seseorang yang bahkan pemimpin kedua sendiri menyapanya dengan sopan. Wanita itu, dia adalah bunga laut, ucap beberapa orang yang akhirnya menyadari siapa wanita tersebut. Si pengawal lalu bertanya, apakah ada masalah? Tapi Haiso mengatakan tidak ada. Dia satu-satunya wanita di Kumuriong dan berdiri setara dengan 8 naga lainnya. Seorang warrior wanita yang berasal dari sekte Hainam bergengsi yang terkenal. Pulau Hainam adalah pulau besar yang terletak di bagian paling selatan Jungwon. Sekte Hainam merupakan sekte yang memerintah di puncak pulau ini. Meskipun mereka terlalu jauh dari Jungwon dan tidak dapat dimasukkan sebagai salah satu dari 9 sekte besar, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan sekte manapun di 9 sekte besar. Sekte Hainam jarang keluar dari Pulau Hainam. Sesekali mereka akan mengirim 1 atau 2 warrior ke Jungwon. Dan setiap kali itu terjadi, badai angin besar akan terjadi di Jungwon. Saat ini, Haiso Wall adalah satu-satunya warrior yang dikirim oleh sekte Hainam. Itu juga menandakan bahwa dia merupakan seorang warrior yang begitu kuat.
Ketika dia pertama kali mengungkapkan dirinya kepada dunia, sejumlah besar pria mendekatinya dengan niat gelap. Mereka terpikat oleh kecantikannya. Akan tetapi, tidak ada satupun yang selamat dari orang-orang itu. Untuk alasan apapun, Haisowul terus menuju utara, melawan warrior yang tak terhitung jumlahnya. Dia memenangkan setiap pertarungan yang dia lakukan. Itulah mengapa dia mendapatkan julukan bunga laut yang dimasukkan sebagai salah satu Kumuryeong. Senang bertemu denganmu, Nona Hai. Anda luar biasa cantik seperti yang dikatakan rumor, ucap Sama Gongcheon. Terima kasih Sama Gongcheon. Saya Haisowul dari Sekte Hainam, balas Haiso. Sama Gongcheon tidak tahu apa yang diinginkan oleh Haiso. Oleh karena itu, dia hanya memesan semua yang ada di menu tempat ini, ucapnya pada Haiso. Haiso berterima kasih atas perhatian yang diberikan oleh Sama Gongcheon. Menurut Sama Gongcheon, kalau itu soal menyapa Nona Hai, maka sudah seharusnya itu sangat diperhatikan. Danau Donting. Seolah-olah semua bintang di langit malam telah jatuh ke Danau Donting, gumam Haiso yang memuji keindahan malam Danau Donting. Berbeda dengan Haiso yang memuji keindahan danau tersebut, Sama Gongcheon malah fokus kepada Nona Haiso. Dia sangat cantik. Jika aku bisa menjadikannya milikku, aku tidak akan menyesal sama sekali, gumamnya. Sebagai pemimpin kedua dari Sekte Pedang Yuhyang, Sama Gongcheon nikmati semua jenis kekayaan serta kemuliaan. Satu-satunya hal yang dia lewatkan adalah bunga yang mengisi celah di sisinya. Haisowul adalah potongan puzzle yang hilang yang dia cari selama ini. Tolong terima ini. Apa ini? Memang tidak seberapa, tapi itu tanda ketulusanku padamu. Ketulusan, balas Haiso. Ini adalah pedang yang ditempa oleh Gong Yaja, pandai besi terhebat di seluruh provinsi Hunan, ucap Sama Gongcheon. Dia memesannya ketika dia mendengar bahwa Haiso mengunjungi Yuhyang. Pedang itu dibuat dengan sangat hati-hati oleh Gong Yaja. Maka dari itu, Sama Gongcheon sangat yakin kalau Haiso akan menyukainya. Kenapa kau memberikannya kepadaku? Tanya Haiso. Dia tersipu malu, pipinya memerah dan berkata, seperti yang saya katakan, itu adalah ketulusan saya. Hehehe. Tuan Sama Gongcheon, aku tidak datang ke sini hari ini untuk menerima hadiah semacam ini. Aku datang hari ini karena reputasi Sekte Pedang Yuhyang, ucap Haiso yang kemudian berdiri dari tempat duduknya. Dia lalu berkata, aku tidak membutuhkan pedang yang begitu mewah. Pedang yang ternoda oleh tanganku adalah semua yang aku butuhkan. Kurasa ini akan cukup untuk hari ini, ucapnya sembari memberi salam untuk meninggalkan pertemuan tersebut. Sebelum dia menuruni tangga, dia tidak lupa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya hari ini. Dia juga mengingatkan agar Gongcheon tidak mengganggunya lagi. Omong kosong macam apa ini? Dia bahkan tidak meletakkan tangannya di atas makanan, ucapnya dengan begitu kesal. Dia bahkan tidak mau makan di tempat yang sama dengan pria sepertiku. Dia membanting dan dia hamburkan meja makan tersebut. Brengsek! Kau pikir aku siapa? Ucapnya yang begitu kesal sembari memegang kursi. Terlihat sudah ada kursi yang melayang dari lantai 3 penginapan tersebut. Ya kawan-kawan tahulah siapa yang lempar. Astagfirullah. Cinta ditolak, kursi pun melayang. Haiso benar-benar pergi tanpa memperdulikannya. Memang sih ya kawan-kawan, sekarang tuh banyak banget orang yang egois. Pokoknya kalau aku suka kau, maka kau harus suka sama aku. Titik. Pokoknya nggak ada alasan gitu kan. Bedebah memang. Nggak boleh gitu ya kawan-kawannya. Yang benar tuh prinsip yang dipegang oleh Cho Yun Won. Sebuah koneksi tidak bisa dipaksakan. Semua akan menjadi milik kita jika memang itu adalah takdir kita. Dan semua akan hilang dari genggaman kita jika itu memang bukan milik kita. Saya Nara, Ewako 13. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.